Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai cahaya dan optik, yaitu bahasan mengenai lensa. Nah, istilah lensa ini sudah tidak asing lagi ya bagi anak-anak. Ini ada contoh berbagai alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan lensa dalam prinsip kerjanya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah kacamata. Jadi kalau anak-anak memakai kacamata, itu bagiannya adalah lensa ya, bukan hanya kaca biasa. Nanti kita akan bahas lebih detailnya seperti apa lensa itu. Subtopik yang ada pada pembahasan lensa ini, yang pertama itu adalah jenis lensa. Ada dua, lensa cekung dan lensa cembung. Tidak ada lensa yang datar ya. Kemudian yang kedua itu ada sinar istimewa pada lensa. Yang ketiga, sifat bayangan dari pembiasan lensa. Jadi kalau benda mengenai cermin itu dipantulkan, kalau mengenai lensa itu akan dibiaskan. Kemudian yang keempat, kita akan belajar fokus lensa, jarak benda, dan jarak bayangan. Ini prinsipnya sama seperti pada cermin, cuman hanya beda cermin dan lensanya saja ya. Jadi rumusannya sama. Kemudian yang kelima, kita akan belajar juga mengenai kekuatan lensa. Yang bahasan pertama mengenai lensa cekung. Jadi lensa cekung ini ada 3 jenisnya. Ada bikonkav, plan konkav, dan konveks konkav. Ya, lensa cekung itu adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian ujungnya. Jadi dia melengkung ya. Nah, tengah-tengahnya lebih tipis. Kalau bikonkav itu berarti kedua sisinya cekung. Kalau plan konkav berarti yang satu datar, yang satu cekung. Ya, kemudian kalau konveks konkav yang satu cekung, yang satu cembung. Ya, itu adalah jenis dari lensa cekung. Kemudian sama, dia punya titik F, titik fokus, dan pada lensa cekung itu bernilai negatif, sama seperti pada cermin cembung. Kemudian ada titik M, ini sama merupakan jari-jari kelengkungan lensa, nilainya sama dengan 2F. Ini contoh dari lensa cekung. Ya, yang paling sederhana itu adalah kacamata. Kacamata itu ada yang cekung, ada yang cembung. Kalau anak-anak rabun jauh, misalkan tidak bisa melihat benda yang jaraknya jauh, itu menggunakan lensa cekung. Kemudian, sinar istimewa pada lensa cekung kita akan pelajari. Ini penting supaya anak bisa menggambar bagaimana bayangan yang ada pada pembiasan di lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa, seolah-olah dibiaskan melalui titik fokus di depan lensa. Jadi kalau pada lensa itu ada 2 fokusnya, di depan dan di belakang ya. Oke, kita gambar sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, datang sejajar sumbu utama ini sampai tengah-tengah bentuk lensanya ya. Dia akan dibiaskan seolah-olah melalui fokus aktif di depan lensa. Berarti akan dibiaskan seolah-olah berasal dari F1. Oke, ini kan. Nah, tinggal kita perpanjang. Nah, ini adalah sinar istimewa yang pertama. Kemudian sinar istimewa yang kedua. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia datang seolah-olah menuju fokus. Nah, ke sini ya, karena fokusnya ada di belakangnya. Oke, ini. Kemudian dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita buat garis putus-putusnya. Nah, ini. Ya, kayak ini adalah sinar istimewa yang kedua. Kemudian sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa, itu artinya dia ada di titik tengah di sini, di tengah-tengah lensa, itu akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi kalau ada sinar yang datang menuju sana, itu akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soal menggambar bayangan yang ada pada lensa cekung. Tentukan sifat bayangannya. Jadi seperti pada cermin, pada lensa juga dia memerlukan 2 sinar istimewa. Jadi anak-anak harus paham ya, boleh dengan 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 2 dengan 3. Ini ada benda di ruang 2 antara M1 dengan F1. Kita lihat bayangannya ada di mana. Yang pertama, gunakan sinar yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus yang ada di depannya. Nah, di sini kan, seolah-olah dari sini. Kita teruskan. Nah, berarti ini adalah sinar bias yang pertama. Kemudian yang kedua, kita boleh gunakan sinar yang ketiga. Sinar datang melalui pusat optik lensa, itu akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, jika kita lihat yang warna hijau di sini, ini tidak ada perpotongannya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Maka yang dilihat adalah perpotongan perpanjangan dari sinar biasnya. Yang warna hijau yang pertama itu di sini ya.
Oke, diperpanjang. Kemudian ini kalau diperpanjang ya tetap di sini. Berarti ini ada titik potongnya. Titik potong antara perpanjangan sinar bias yang pertama dengan yang kedua. Berarti disitulah letak bayangannya. Oke, karena perpotongannya di atas, berarti kepalanya di atas. Maka sifat bayangannya itu adalah maya. Ingat, karena dia merupakan hasil perpanjangan. Ya, maka dia bersifat maya, tegak, diperkecil, dan di depan lensa. Oke, jadi untuk pada lensa cekung semua kebanyakan sifat bayangannya seperti ini, ya. Oke, kita lanjut ke lensa cembung. Nah, kalau tadi lensa cekung itu yang bagian tengahnya tipis, kalau cembung berarti yang bagian tengahnya tebal. Ada 3 jenis lensa cembung: biconvex, plan convex, konkav convex. Biconvex berarti dua-duanya cembung ya, keluar. Plan convex berarti yang satu datar, yang satu cembung. Konkav convex yang satu cembung, yang satu cekung ya. Kayak ini sama, ada nilai F tapi F-nya itu positif. Kemudian titik M dia merupakan jari-jari ke lingkungan lensa. Kayak ini adalah contoh lensa cembung. Ini lebih banyak contohnya ya, karena lensa cembung itu fungsinya memperbesar bayangan. Bisa kacamata, teropong, lup, mikroskop dan lain-lain. Kebanyakan alat optik itu menggunakan lensa cembung. Kita lihat sinar istimewa yang ada pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif di belakang lensa. Jadi kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama yang garis merah, dia dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Oke, seperti ini ya. Ini lebih mudah. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus aktif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita lihat, jadi ini datang melalui fokus yang ada di depan, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ini sama seperti pada lensa cekung ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Gambarkan bayangan benda yang terbentuk pada lensa cembung berikut dan kemudian tentukan sifat bayangannya. Bendanya ada di depan lensa cembung dengan jarak lebih dari M2, lebih dari jari kelengkungan lensa. Kita gunakan dua sinar. Kita gunakan dua sinar istimewa ya. Yang pertama, ini sinar datang sejar sumbu utama akan dibiaskan melalui F di belakang lensa. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan sinar yang ketiga juga. Sinar datang melalui optik itu akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, berarti titik potongnya ada di bawah. Berarti disinilah bayangannya. Kepalanya di bawah ya, berarti terbalik. Jadi sifat bayangannya itu adalah nyata karena dia terbentuk dari perpotongan sinar bias secara langsung. Ya. Kemudian dia terbalik, asalnya di atas, kepalanya jadi di bawah, diperkecil dan di belakang lensa. Ya. Kalau untuk lensa cembung sifat bayangannya akan berbeda bergantung ruangnya. Jadi nanti anak-anak harus pandai bagaimana menggambar bayangan yang ada pada lensa cembung. Persamaan pada lensa cekung dan cembung ini sama seperti pada cermin. Dia punya hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan panjang fokus. Ini rumusnya sama. Kemudian ada nilai pembesaran bayangan juga. Rumusnya masih sama. Jadi M, S aksen per S, atau H aksen per H. Kemudian di sini ada kekuatan lensa. Kekuatan lensa atau simbolnya adalah D. Ini merupakan kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan sinar ya. Oke, rumusnya itu adalah 1 per F atau 100 per F. Kalau fokusnya satuannya meter, berarti pakainya 1. Kalau fokusnya satuannya sentimeter, berarti pakainya yang 100 ya. Oke, nanti kita akan latihan bagaimana cara menghitung kekuatan lensa. Oke, contoh soal dulu. Sebuah lensa cembung memiliki titik fokusnya 10 cm. Jika sebuah benda diletakkan di depan lensa sejauh 15 cm, tentukan jarak bayangan ke lensa dan pembesaran bayangan tersebut. Oke, jawab. Berarti di sini F-nya adalah 10, kemudian S-nya adalah 15 cm. Ini perhitungannya sama persis seperti pada cermin, ya. Oke, berarti rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kita akan mencari S aksen, berarti tinggal dibalik 1 per F dikurang 1 per S. Oke, F-nya 10, S-nya 15. Berarti disamakan penyebutnya oleh 30. Ya, 30 bagi 10 itu 3. Kali 1, 3. 30 dibagi 15 itu 2. Berarti 3 dikurang 2 itu adalah 1. Berarti 1 per S aksen adalah 1 per 30. Kalau dibalik berarti 30 per 1. Maka S aksennya adalah 30 cm. Ya. Oke, berarti pembesarannya pakai rumus S aksen per S. S aksennya 30 cm. S-nya 15,
berarti M-nya adalah 2 kali. Berarti bayangan ini 2 kali lebih besar daripada bendanya, ya. Oke, nah segitu dulu anak-anak penjelasan untuk lensa ini. Ini lebih mudah daripada cermin. Jadi kalau anak sudah paham cermin, berarti sudah bisa mengerjakan yang lensa juga, ya. Silakan habis ini dikerjakan LKPD-nya. Nanti akan kita bahas melalui Gimit. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.